Sistem reproduksi pada manusia. Makhluk hidup memproduksi hubungannya untuk mempertahan lanjut jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi mengatur oleh sistem reptil. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem lanjut yang berlainan saling membutuhkan. Alat-alat reproduksi pada laki-laki. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pada laki-laki duluan ya guys. Yang pertama, testil, kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Di sini ada bagian-bagiannya guys. Tolong diperhatikan dengan seksama. Alat lanjut laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran genre, atau kelenjar-kelenjar tambahan penis. Kelenjar tambahan, vesicles seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung nutrosa, asam maskorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa pertemuan. Saluran gender, fasa erentia, menampung sperma, epididymis, mengonsumsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara sekitar 3 minggu. Pasder Erensen, saluran penghubung epididymis dan netra pada penis. Di bagi ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Kelenjar tambahan atau disebut juga dengan kelenjar Cowperry, bulbor rectalis, penghasil cairan pelicin. Kelenjar tambahan atau kelenjar prostat menghasilkan cairan yang berwarna susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran sebagai erentia dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Alat-alat reproduksi pada laki-laki. Sistem lanjut laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekresi urineria. Sistem menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Penis.
merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sedangkan alat-alat reproduksi perempuan, ovarium atau indung telur, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Perempuan, alat lanjutan pada wanita terdiri dari sepasang ovarium, ovum atau tuba, uterus, vagina, organ seks bagian luar. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan, mengembangkan hingga 500 kali. Ovum berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dilayani oleh gerakan silia pada dindingnya. Organ kelamin luar, klitoris atau klentit, struktur yang sama penis, vulva, terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor, bibir kecil, lubang saluran kencing, lubang vagina atau bagian terluar vagina. Yang terakhir ada fundus, bagian lipat paha. Yang pertama, vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bagi pada proses kehamilan. Pembentukan ovum atau orgenesis terjadi dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga istirahat banyak. Oogonium berkembang menjadi ooprimer. Ooprimer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur. Pembentukan sperma terjadi dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid
dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga beristirahat banyak. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Berikut ada gambar fertilisasi atau proses pembuahan. Ovasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal, seperti spons penuh dengan kadar darah yang banyak. Di situ ada gambar rongga rahim, saluran telur, indung telur, dan lain-lain. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot banyak dan menempel pada dinding rahim. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum yang sudah matang. Setelah zigot banyak terbentuk, zigot banyak langsung membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan terdiri berkelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip buah, disebut arbei morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Mabuk ini disebut blastula. Rongga di dalam blastula disebut blastosol. Kehamilan. Terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan membiarkan embrio membicarakan cairan amnion untuk menyimpan dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berprastisiasi 1,5 cm. Otak, mata, telinga, jantung sudah berkembang. Tangan. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menempel penuh dengan kapal darah siap menerima zigot banyak. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Dan di sini ada kehamilan dari 1 minggu, 2 minggu sampai 16 minggu. Kehamilan usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan laki-laki sudah mencapai kira-kira 9 bulan, 10 hari bayi siap disetujui. Dan di sini ada gambar bayi kembar ya. Dan di sini ada proses-prosesnya di dalam rahim.
Penyakit pada sistem reproduksi, guarnia, kencing nanah, penyebab bakteri Neisseria coriacea ditukarkan melalui hubungan seksi. Akibat radang pada organ lanjutan yang menyebabkan kemandulan mata, pesandian, misalnya otak pada bayi. Pengertian menstruasi. Menstruasi merupakan proses pelebahan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menempel pada penuh dengan kapal darah akan rusak ke seluruh atau runtuh. Proses menstruasi. Proses menstruasi jadi 4 fase. Fase menstruasi, fase reparasi, fase proliferasi, dan fase sekresi, begitu seterusnya. Proses menstruasi. Siklus menstruasi diatur oleh kelenjar hipotalamus di otak. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus memproduksi hormon GnRH yang berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis agar menstruasikan hormon LH dan FSH. Fase folikel dan reparasi terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah setelah terjadinya menstruasi. Hormon estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan endokrium, yaitu dengan membelah lapisan epidermis dan membentuk pembuluh serta kelenjarnya. Fase proliferasi terjadi pada hari ke-11 sampai ke-17. Kadar estrogen yang meningkat menyebabkan kadar LH juga meningkat sehingga terjadi ovulasi. Ovum dilepas oleh folikel dan bergerak sepanjang tubuh foloskopi. Pada saat seperti ini, wanita tersebut dalam masa fertil. Fase sekresi. Fase ini terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28. Pada saat melepaskan ovum, ovali Volkes Graf pecah dan dalam keadaan kosong. Hormon LH merangsang Volkes Graf yang kosong sehingga membentuk korpus luteum. Jika ovum tidak mengalami fertilasi, tidak ada kehamilan, korpus luteum berdegenerasi menjadi korpus sehingga progresi dan ergonomi menurun bahkan hilang. Pada fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Ketika kadar estrogen yang berkolesterol menurun bahkan hilang, pada penyebabnya pembuluh darah pada endokrium memegang sehingga menyebabkan suplai oksigen menurun. Pecahnya pembuluh darah dalam endokrium menyebabkan darah dan sel-sel tersebut keluar melalui vagina yang dikenal dengan menstruasi. Menstruasi berlangsung antara 5 sampai 7 hari. Kesimpulan, fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai 5. Fase reparasi terjadi pada hari ke-6 dan hari ke-10. Fase proliferasi terjadi pada hari ke-11 sampai hari ke-17. Fase sekresi terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28. Hormon progesteron diproduksi memacu penghelanan endometrium dan progesteron. Dan sekian, terima kasih.